Masih kami siarkan dari Jalan Lingkar Selatan, Ciracas, Serang, Banten. 94,9 FM Radio Republik Indonesia, Banten pendengar. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya untuk program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini di hari Sabtu 9 Agustus 2025. Kami akan bersama dengan Ustazah Ai Judia Fahmi SPDI. Dan untuk pagi hari ini kami mengangkat tema kajian akhlakul karimah di lingkungan kerja. Jadi seperti apa mungkin kita harus menjaga sopan santun, kemudian juga komunikasi bersama dengan rekan kerja dan sebagainya. Kita langsung sapa Ustazah Ai untuk pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda. Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Digi. Kabar baik, insya Allah Bunda. Alhamdulillah ketemu lagi. Alhamdulillah setelah 7 purnama kita bertemu lagi Bunda ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, silakan Bunda pemaparan untuk tema kita pagi hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa qul A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa rahmanul quddusul ba'isul muqtadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah di pagi ini kita bersama lagi di forum yang mulia, forum yang penuh barokah Mutiara Pagi RRI Banten. Mudah-mudahan dengan wasilahnya kita diperjumpakan di tempat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengasihi kita semua, memberikan kita semua kemudahan urusan dunia akhirat, umur yang panjang serta barokah, malik rizki melimpah mudah, anak solih solihah, keluarga tetap sakinah mawaddah warahmah, dipanggil ke tanah suci Makkah Madinah untuk menjalankan haji dan umrah, dan wafat husnul khatimah di akhirat kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selamanya limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah panutan kita, beliaulah idola kita, beliaulah tempat curhatan kita. Maka dari itu jangan lupa bersalawat kepadanya, karena dengan salawat insya Allah doa-doa kita dijawab Allah. Bila mana tidak bersalawat maka tergantunglah doa-doa kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, insyaallah pada pagi ini adalah melanjutkan tema, yaitu melanjutkan kajian, yaitu kajian akhlak. Di sini insyaallah adalah akhlakul karimah atau kesopanan atau adab ya, atau etika di dalam lingkungan kerja. Para sahabat Mutiara Pagi dimanapun berada, yang saya cintai karena Allah dan saya muliakan karena Allah. Akhlak itu apa sih? Akhlak itu adalah sifat manusia, karakter manusia yang muncul
tanpa diundang. Setiap manusia memiliki akhlak. Di sini ada akhlak yang karimah, yaitu akhlak yang baik, juga akhlak yang tidak baik. Nah, sekarang bagaimana gitu? Di dalam lingkungan kerja atau tata sopan atau ya kelakuan baik yang kita harus dilakukan ketika dalam lingkungan kerja. Baik kerja mana? Ya, tidak ada terutama di sini, semua lingkungan kerja, baik di kantoran atau dimanapun. Insya Allah para pendengar Mitra Pagi yang saya muliakan karena Allah, kerja atau ikhtiar itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi pekerjaan, dengan wasilah pekerjaan itu kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita minta-minta kepada yang lain. Maka hukumnya adalah wajib kita punya kerjaan, yaitu ikhtiar. Nah, di sini di lingkungan kerja, contohnya di kantor misalkan, ya, lingkungan kerja itu, bagaimana atasan ke bawahan dan bagaimana bawahan ke atasan, atau senior ke juniornya, atau pemimpin kepada para karyawannya. Yang tentunya di sini dikedepankan adalah akhlak yang baik. Pertama, insya Allah, bila mana kita bertemu dengan para sesama teman di lingkungan kerja, maka kata Rasulullah SAW, memang dimanapun seperti ini, bukan hanya di lingkungan kerja, maka afsyus salam, sebarkanlah salam. Karena dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka turunlah rahmat. Contoh, kita datang ke kantor, yang pertama diucapkan adalah salam. Walaupun di kantor itu belum ada siapa-siapa, itu harus mengucapkan salam gitu. Karena di tempat itu tentunya ada malaikat, tentunya ada makhluk-makhluk yang kita tidak bisa melihat. Maka sunnah bagi seseorang itu mengucapkan salam dengan kalimat assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, kewajiban semua karyawan, semua pekerja, semua yang kerja di situ, ya, yaitu harus disiplin waktu, terutama karena ada pastinya di sini kan peraturannya, ya harus mengikuti peraturan. Yang menjadi pembahasan di sini adalah etika, yaitu pertama masuk mengucapkan salam. Kalau ada orang, tentunya kepada orang tersebut, assalamualaikum. Ini kalimat assalamualaikum jangan didahului dulu dengan kalimat yang lain. Contohnya, halo, apa kabar? Tapi harusnya yaitu assalamualaikum baru halo, apa kabar? Jadi kalau mengucapkan assalamualaikum didahului dengan kalimat-kalimat yang sahih, maka tidak wajib dijawab. Kita tidak punya pahala, akan tetapi mengurangi. Nah, jadi ketika mengucapkan assalamualaikum kan sunnah. Maka yang di sana sebagai orang yang dikasih salam, maka wajib menjawab salam, waalaikumsalam. Nah, mengucapkan salam itu harus terdengar oleh orang yang diberikan salam. Jadi jangan hanya komat kamit saja atau gerakan bibir saja, tapi harus terdengar oleh orang yang ada di situ. Kalau tidak terdengar, hanya kedengarnya saja misalkan, maka tidak wajib dijawab. Nah, sekarang tentang masih masa salam. Kalau di dalamnya hanya satu orang gitu kan, Pak Didi masuk gitu, assalamualaikum. Nah, di dalam satu orang maka wajib waalaikumsalam. Kalau ada duaan di sana, maka yang wajib salam salah satu dari mereka. Atau banyakan ya salah satu. Jadi menggugurkan yang lain.
Dan sunahnya memberikan salam itu yang datang, kecuali misalkan nih para pimpinan, para pimpinan salam pertama, akan tapi penghormatan untuk para karyawan kan berdiri. Ya. Ketika ada pimpinan berdiri menghormati, jangan cuek gitu kan. Ada pimpinan cuek, jangankan kepada pemimpin, pada teman saja pun ketika datang harus ada rasa bahagia, happy dengan kedatangan teman itu. Jadi jangan ada kejuridan sedikit. Maka pertama adalah tadi Bapak mengucapkan salam. Karena dengan salam insya Allah itu turun rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga di dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan di situ akan merasa ringan. Nah, itu salah satu dari etika masuk ke ruangan kerja ya, atau ketika bertemu dengan para teman, tentunya para yang senior kita. Sunnah mengucapkan salam dan wajib menjawab salam. Dan makanya ketika kita sudah acara sudah berlangsung misalkan ya, di kantor tuh ada meeting, kita terlambat, apa yang kita harus lakukan? Apakah kita mengucapkan salam atau tidak? Maka sunnahnya tidak mengucapkan assalamualaikum. Kenapa? Karena itu sudah berjalan, ya, sudah dimulai gitu meetingnya. Ya, dengan sopan, dengan mengunggulkan badan gitu kan, duduk. Kok nggak salam? Memang sunnahnya tidak salam. Kenapa? Karena kalau mengucapkan salam mungkin di sana itu tidak terdengar sehingga mengganggu yang ada di situ, kan wajib hukumnya menjawab salam, akhirnya tidak menjawab salam, akhirnya dosa semua. Maka di sini ketika meeting sudah berlangsung atau sudah dimulai tugas, tidak usah memberi salam, tapi tetap dengan sikap kita tetap hormat. Apalagi jangan sampai ngedumel dan sebagainya. Itu diantaranya ya, mengucapkan salam. Dan sekali lagi mengucapkan salam tidak boleh dimulai dengan kalimat halo atau apa kabar. Jadi langsung ke kalimat assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian itu hanya diantaranya. Kemudian mana lagi yang tentunya di dalam lingkungan kerja kan semua punya tugas masing-masing. Maka ketika teman kita itu berhasil mempunyai prestasi, maka kita sebagai yang tidak mendapatkan hal itu, maka lapangkanlah dada kita dan langsung mengucapkan selamat, mengucapkan turut bahagia. Karena dengan kalimat selamat ya atas keberhasilanmu, turut bahagia, turut senang, semoga tambah, itu harus tulus dengan mengucapkan itu, dan insya Allah akan kembali kepada dirimu. Jadi jangan sekali-kali di dalam lingkungan kerja kita ada hasud. Hasud itu apa? Merasa bahagia ketika orang ditimpa musibah dan merasa sedih ketika orang mendapatkan anugerah. Itu namanya hasud. Nauzubillah, nauzubillah. Bahkan hasud ini akan mengakibatkan hancurnya pahala dan akan diberikan rizki dari orang yang dihasudi, yang diiriin. Gitu. Rizqul hasid lil mahsud. Rizkinya orang yang dengki, yang iri dengki akan diberikan kepada orang yang diiriin, yang didengkiin. Maka memang iya, ya kan, rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi rizki itu akan ditarik dan akan diberikan kepada orang yang kita dengki, yang kita hasud, yang kita iriin. Jadi jangan sampai rizki kita ini dikasihin seorang. Makanya kita jangan sekali-kali dalam hati kita ada hasud, ada iri dengki. Ya mudah-mudahan kita dilindungi dari hal ini, karena setan itu selalu
menggoda hati kita agar kita iri dengki. Kemudian mana di antaranya lagi? Tidak boleh hikdu. Hikdu apa? Dendam. Dendam. Kalau teman kita misalkan sudah meminta maaf, lapangkanlah maaf itu. Iya, saya maafkan. Ya, dimaksud maaf di sini mana? Bukan hanya dengan jabat tangan aja gitu. Bukan hanya dengan pelukan saja, karena ada di antaranya maaf itu kan udah jabatan salam, ya, jabatan tangan, berpelukan, tapi masih hatinya itu ada kesel, itu belum dikatakan lapang dada. Mana di antaranya tanda lapang dada? Tidak mengatakan bahwa dia itu telah menyakiti saya. Ya, diusahakan dengan itu. Memang tidak mudah bagi hati yang masih di belum kuat imannya, ya tentunya masih kesal sama si A, kesal sama si B gitu. Nah, ini lapangkanlah dada kita. Andaikan orang itu tidak meminta maaf, ya secara hati tetap dimaafkan oleh kita. Ini dalam lingkungan kerja mungkin dimanapun gitu. Jadi harus berlapang dada, jangan ada hikdu, jangan ada dendam, gitu, menyimpan kekesalan dendam itu. Dengan kata awas loh, itu salah satu dari dendam. Ya, para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan, akhlakul karimah dalam kerja. Mana lagi tadi hasud yang hikdu itu. Kemudian di antaranya namimah. Ya. Namimah itu kalau bahasa kita adalah mana adu domba, menghancurkan persahabatan, provokasi ya. Kalau soal provokasi, misalkan si A bilang, gitu kan, nih teman kamu tuh ngomongin kamu lah gini, timbul lah hatinya orang tersebut itu kesel kan. Si orang ini bilang lagi ke si B, tuh si A itu tuh ngomongin kamu gini, akhirnya apa? Berantem, saling menyimpan kekesalan. Itu akibat seseorang yang tadi nanti di zaman dahulu ya, ada seorang abid itu adalah hamba saya, dijual di pasar. Kan ada dulu juga penjualan orang ya, itu yang kan sah dijual ya, hamba-hamba saya itu. Kalau laki-laki disebut abid, kalau perempuan disebut amat. Ada seorang saudagar mau membeli abid tersebut ya, ke pasar itu. Kata si penjualnya kan, bahwa abid ini, si budak ini punya akhlaknya jelek, yaitu suka ngadu domba, suka namimah. Karena si dogar ini sudah merasa cocok gitu, walaupun begitu nggak apa-apalah gitu kan, nggak apa-apa ya kata si penjualnya, ya silakan aja. Kalau tetap mau si budak ini, tapi ini punya akhlaknya yaitu suka ngadu domba. Jadi kan kalau kita menjual itu harus dibilangin bahwa si ini baik atau tidak. Ya cacatnya si hamba saya ini berarti suka ngadu domba. Kata si pembelinya ya udah nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya transaksi sudah selesai, dibawalah si budak itu ke rumahnya. Ya sehari 2 hari tidak apa-apa gitu. Pada suatu hari kan majikannya ini seorang pengusaha, kalau kita ya biasa berangkat pagi gitu kan, pulang petang. Terus ke ibu majikan atau ke tuan putrinya bilang begini nih, si budak ini, si pembantu ini, Bu, gitu kan, dengan sopan gitu, tidak dengan keras. Bu, maaf saya mau bicara, ada apa gitu. Itu bapak setiap hari pergi itu bukan ke tempat usaha, melainkan bapak itu punya selingkuhan, Bu, punya istri lagi, Bu.
Kan seorang istri kalau begitu tidak apa, yang itu kan langsung sudah pikir panjang. Oh iya gitu, iya Bu. Coba Ibu nanti nanti bakal terjadi seperti ini. Ada pokoknya mau dibilangin jelek aja Bapak. Makanya Ibu siap-siap ya dengan nanti Bapak datang, karena Bapak itu bukan usaha, tapi Bapak itu adalah selingkuh, punya istri lagi. Nah, ditahan juga marahnya, terus ada suami. Asalnya kan sehat-sehat aja ke rumah tangga. Si budak ini, ya kan, bicara lagi ke bapaknya setelah pulang, tapi nggak saat itu tuh si ibu istrinya tuh nggak apa-apa karena ditahan dulu. Begitu pulang, udah santai dan sebagainya, si Abid tadi bicara ke majikan, ke tuannya, gitu kan. Pak, tahu nggak Bapak? Istri Bapak itu sangat benci ke Bapak itu, tidak cinta, dan bahkan nuduh ke Bapak itu selingkuh. Dan tadi nanti Bapak akan dibunuh oleh Ibu. Sekarang juga sudah mempersiapkan untuk rencana pembunuhannya. Ya Allahnya segitunya si budak itu, singkatnya cerita. Besoknya suaminya berangkat biasa kerja ke tempat kerjanya. Ceritanya si istrinya di rumah ini disuruh oleh oleh si pembantunya, si budakin, Bu, kalau mau Bapak itu baik, sayang sama Ibu, maka ambillah jenggot yang ada bulu yang ada di bawah jenggot itu. Itu adalah salah satu di mana bapaknya bakal terjadi sesuatu, itu harus dicabut, harus hilangin. Gitu. Ya ibunya nurut ya, si majikan perempuan. Ngasah pisau, mau guntinglah pisau dan sebagainya. Untuk apa? Ya untuk tadi mencabut bulu yang ada di bawah dagu. Singkatnya cerita, bapaknya pulang gitu kan. Karena kata si pembantunya tadi, istrinya bakal ngebunuh, ya kan. Padahal bukan ngebunuh, tapi istrinya mau mencabut bulu yang ada di bawah dagu itu. Singkatnya cerita, pas mau tidur, gitu kan. Pisau yang sudah diasah oleh si istrinya itu bukan untuk membunuh kan, untuk mengambil bulu yang ada di bawah jangkut, kata si pembantu tadi. Si suami itu pura-pura tidur. Apakah benar ya istri saya ini mau membunuh saya? Kata pembantu saya, kata budak saya, istri saya membunuh. Pura-pura tidur. Si istrinya perasaan suaminya sudah tidur, gitu kan. Diambillah pisau itu. Tujuan istrinya itu bukan untuk membunuh, melainkan tadi, ya. Akhirnya apa coba? Suaminya, oh iya benar ya, istri saya ini mau membunuh saya. Akhirnya diambil pisau itu oleh suaminya dan ditusuklah istrinya. Itu akibat apa? Akibat dari adu domba, dari fitnah, dari namimah tadi. Maka dalam lingkungan kerja jangan sekali-kali kita ada namimah, ada adu domba. Tutuplah aib-aib teman kita. Banyak sekali di dalam lingkungan kerja. Dan kemudian kita harus saling menasihati dalam kebaikan, menasihati dalam kesabaran, sebagaimana dalam Quran surat Al-Asr, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itulah salah satu akhlak karimah di dalam kerja. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Kemudian wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah dalam kebaikan dan jangan sekali-kali bertolong-tolong atau saling menolong dalam keburukan. Demikian Pak Digi, mudah-mudahan bermanfaat banyak ya etika-etika atau akhlakul karimah yang harus dilakukan oleh kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua menjadi para sebagai kita karyawan atau sebagai kita jabatan apapun, semoga Allah meridai kita dan bisa melaksanakan dengan baik dan benar. Amin. Baik,
Bunda, kalau tadi disampaikan salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah ini masalah hati gitu ya, yang tadi disampaikan harus menghindari dengki, iri, kemudian sombong dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa menata hati ini atau juga mempersiapkan hati agar tetap istiqomah di jalannya ini bagaimana Ustadz? Baik, terima kasih. Memang Pak Digi ini adalah persoalan pelik ya, bisa dikatakan pelik. Ya kita harus husnuzon. Husnuzon apa? Pertama ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Dan tetap kita harus berlindung kepada Allah dengan berdoa. Jangan sampai kita tanpa ada doa. Berdoanya apa? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa farji minaz zina wa lisani minal kadzib. Yang tentunya melaksanakan ibadah itu akan menghilangkan penyakit hati. Kalau secara lahirnya gini Pak Diki, misalkan kita marah gitu kan, diusahakan kita itu dengan lahir senyum gitu ya. Pertama mendoakan yang kita benci. Khususon teman saya si A gitu kan, dia pernah benci sama kita, khususon sama si A, Al-Fatihah gitu. Jadi diusahakan seperti itu Pak Diki. Jadi insya Allah nggak bakal, dan memang Bunda juga ya manusia gitu. Tapi ya tadi diusahain seperti itu gitu. Insya Allah bakal lapang kita itu. Mau dianya bagaimanapun kita tetap aja biasa aja, santai gitu karena Allah. Insya Allah seperti itu Pak Diki. Satu dengan berdoa, dengan mohon sama Allah, kemudian secara lahir tadi mendoakan orang itu dan berusaha sekuat tenaga dengan tidak memperlihatkan kebencian atau warna lapang aja senyum aja biasa. Tapi malah nggak ngomong-ngomong nih biasanya Ustaz ya. Ya nggak apa-apa, nggak ngomong-ngomong udah urusan kita. Kalau dia udah nggak ngomong-ngomong, kita tidak harus bersama dia, jaga jarak aja. Jadi kalau dia sudah menyakiti kita memaafkan, ya jaga jarak, jangan ditemenin lagi. Baik Bunda, silakan Bunda untuk menutup di perjumpaan kita untuk pagi hari ini Ustaz Sa'i. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari etika dalam lingkungan keluarga, pertama kita mengucapkan salam, menjawab salam, menjaga hati dari hasud, iri, dengki, semua penyakit-penyakit hati. Dan bila mana di tempat kerja ada yang julid kepada diri kita, apakah kita harus selamanya bersamanya? Tidak usah, tapi tetap kita memaafkan. Karena kalau kita bersamanya lagi, dengan yakin dia akan julid lagi kepada kita, maka kan dia jadi dosa. Nggak apa-apa, kita jaga jarak saja. Dan mudah-mudahan kita semua ada dalam doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya diantaranya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa farji minaz zina wa lisani minal kadzib. Insyaallah dengan doa itu kita lapang dada, dan mudah-mudahan orang yang tidak senang sama kita Allah mengampuninya. Demikian Pak Digi, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah. Itulah dari kebodohan Bunda sendiri, benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Digi sehat selalu, barokah dunia akhirat. Amin insyaallah. Dan terima kasih Ustaz Zai sudah bersama kami di Pro 1 RRI Banten. Insyaallah kita berjumpa lagi di esok pagi di Ahad Bunda ya. Insyaallah. Baik. Selamat pagi Bunda. Assalamualaikum dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Dan demikian pendengar untuk program Mutiara Pagi di edisi hari ini di hari Sabtu 9 Agustus 2025 bersama dengan Ustazah Aijidah Fahmi. Dan untuk tema kita hari ini adalah kajian akhlakul karimah di lingkungan kerja. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi dari berbagai daerah di Banten dalam program Warta Berita Daerah.